Assalamualaikum, Bu Erlina. Waalaikumsalam Pak Firmansyah. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak sehat. Sore-sore gini, ngetek saya ngajakin Zoom. Ada yang mau diobrolin nih, Ibu? Benar sekali Pak. Saya mau ngobrolin ada murid yang baru pindah ke sekolah saya Pak. Oh, Memang alasan dia pindah adalah memang pindah rumah gitu. mm-mm. Dasar dia pindah ke sekolah saya. Hanya kendala yang saya dapat, ternyata anak tersebut setelah saya tes baca, dia tidak Ya. bisa membaca. Bahkan mengenal huruf pun ada beberapa huruf yang memang dia tidak tahu huruf apa itu. Hmm. Nah, saya seharusnya memberikan pembelajaran itu kan sama nih pada setiap anak. Hmm. Dengan kehadiran murid saya yang memang tidak bisa membaca, jadi saya tidak bisa memberikan pengajaran yang sama. Jadi saya melakukan Hmm. pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, hal Oke. ini membuat saya eh, kesulitan gitu. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan menghadapi murid seperti itu? Oke. Tadi Bu Erlina bercerita bahwa ada murid baru. Setelah Ibu lihat, ternyata murid tersebut belum bisa baca ya di kelas. Ya, benar Akhirnya Bu sekali, Erlina Pak. kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dari obrolan ini apa nih tujuan yang ingin atau solusi yang ingin Bu Elina dapatkan lebih spesifik lagi gitu apa? Ya. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bapak. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi murid tersebut, sehingga pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk menyamaratakan, saya kan tidak mungkin melakukan hal itu dengan Hmm. kendala murid yang memang tidak bisa membaca. Nah, saya harus memberikan pembelajaran diferensiasi juga mungkin eh, waktunya terkadang terbatas juga ya Pak ya. Apalagi Hmm. sekarang mau UAS gitu. Saya begitu kesulitan gitu untuk memberikan pengajaran kepada anak tersebut. Saya sudah mencoba memberikan tambahan pembelajaran, tambahan waktu di pagi sebelum masuk kelas dan siang setelah Hmm. pulang sekolah. Ternyata apa yang saya lakukan tidak efektif. Dalam 1 minggu saya sudah mencoba melakukan dengan eh, setengah jam sebelum masuk saya Oke. ajarkan membaca dan setengah jam setelah pulang saya juga melakukan hal yang sama. Ternyata setelah 1 minggu efeknya anak tersebut malah tidak mau sekolah dengan alasan tidak mau Hmm. belajar membaca di sekolah. Nah, mungkin Oke. Bapak bisa memberikan ya masukan lah berdasarkan pengalaman yang Bapak punya lah kepada saya. Oke. Tadi kan Bu Elina sudah mencoba ya eh, menerapkan beberapa strategi. Sampai Bu Elina tadi sudah apa sih melakukan edifikasi segala macam bahwa ketika Bu Elina melaksanakan pembelajaran dengan beberapa strategi bahwa anak tadi dikatakan ternyata tetap saja mungkin ya kurang efektif ketika melaksanakan pembelajaran di awal ya melaksanakan tambahan waktu ternyata masih dianggap belum mencapai sasaran. Nah, dari hal yang tadi Bu Elina lakukan, ada lagi nggak kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan Bu Elina gitu? Tadi kan dianggap sudah dilakukan, tetapi kenyataannya masih belum sesuai harapan ya tadi tambahan waktu di pagi hari. Ada nggak selain itu yang kira-kira bakal lebih efektif lagi lah, apa lebih mengena lagi
dengan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang memang bisa mengcover anak tersebut. Coba ada lagi nggak coba kira-kira? Ya, rencana saya sih setelah melakukan komunikasi dengan memanggil murid tersebut namanya Paris, Pak. Mm-mm. Dan ternyata yang saya dapatkan dari hasil saya memanggil dan mewawancara Paris, alasan dia tidak bisa membaca itu bahwa dia tidak diajarkan di rumah oleh kedua orang tuanya. Oke. Terlebih mungkin 2 tahun ke belakang ter apa terjadi pandemi sehingga Mm-mm. Paris tidak mendapatkan pengajaran dari guru. Itu alasan Paris seperti itu karena eh, terkendala komunikasi. Orang tuanya tidak memiliki handphone, Pak. Jadi pada saat gurunya memberikan pembelajaran daring, Paris tidak bisa mengikuti karena tidak memiliki handphone untuk komunikasi. Sementara pada saat daring itu, guru memberikan penugasan dan mengajar melalui daring, yaitu Zoom atau Zoom Meet. Nah, Oke. alasan yang lain yang saya dapatkan informasinya dari Faris bahwa dia tidak mendapatkan perhatian dari ibunya. Karena apa? Karena ibunya saat ini sedang mengandung. Nah, mengandungnya ini memang katanya repot sehingga bangun saja tidak bisa, jadi harus bed rest. Jangankan harus mengurusi Paris, mengurusi dirinya sendiri pun dia sudah tidak bisa karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Dan saya juga sempat berkomunikasi dengan ayahnya. Jawaban ayahnya, dia pun tidak bisa memberikan bantuan belajar membaca untuk Paris di rumah karena alasan bahwa dia juga harus bekerja dan dia bekerja sebagai serabutan, jadi tidak tentu waktunya kapan dia ada di rumah, kapan dia tidak ada di rumah. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, tadi kan Ibu sudah mencoba mengidentifikasi ya Benar. hal-hal yang memang menjadi hambatan mungkin ya di kelas, terutama ketika Ibu melaksanakan pembelajaran ke Ananda Paris ya tadi Bu ya. Benar. Tadi dengan faktor adanya salah satu faktornya tadi karena akibat COVID ya 2 tahun yang lalu, akhirnya sekarang yang seharusnya anak sudah melebihi target ternyata belum. Terus ditambah lagi memang keadaan keluarganya sekarang ibunya yang sedang mengandung, yang akibatnya jangankan untuk mengurusi anaknya ya, beliau saja sedang kerepotan karena mungkin tadi ya faktor sedang hamil, mungkinnya mual-mual dan sebagainya, akhirnya seperti kurang terurus. Terus ayahnya juga kan sibuk kerja ya, akhirnya tidak bisa membantu. Nah, kira-kira nih Bu, kondisi Paris sekarang kalau Ibu bikin skala nih 1 sampai atau level lah gitu ya istilahnya 1 sampai 10, kira-kira Paris itu di level berapa nih sekarang? Kayaknya level 5 kali, Pak. Level 5 ya. Iya. Nah, harapan Ibu kalau level 5 nanti nih targetnya nih mau berapa dulu nih kira-kira nih bayangan Ibu dari ini kan 5 sekarang. Kira-kira supaya bisa mengejar ketertinggalan tadi sudah Ibu sampaikan berapa nih gitu. Kalau Kira-kira saya berapa? untuk target tidak terlalu tinggi, ya Mm-mm. paling di level 7 lah. Di level 7 ya, itu Ya, sudah cukup barangkali ya, udah sudah di luar cukup kalau ekspektasi menurut mungkin ya. saya, ya untuk ukuran Paris. Mm-mm. Oke, nah ini kan udah Ibu nentuin ya, target yang bakal Ibu capai. Tadi sudah melakukan identifikasi bahwa Faiz itu memang di rumah mungkin tidak terbantu orang tuanya. Ibu, Ya. maaf terganggu sinyal. Oke, Ya. kita lanjut ya Bu. Oh ya, Maaf baik. ada gangguan teknis. Nah, kita balik lagi ke soalan tadi.
bahwa kan tadi ibu sudah lihat kondisinya, udah melakukan identifikasi bahwa Pak Is memang eh, istilahnya memang kekurangan ya waktu belajarnya, mungkin karena akibat pandemi, jadi mungkin belajarnya juga kurang ini ya, dengan misalnya daring, akhirnya kan tidak bertatap muka dengan guru. Nah, sekarang kan sudah mulai luring lagi, sudah bisa bertatap muka, terus ibu juga sudah mencoba menambah jam pelajaran. Nah, dari kendala-kendala yang sudah ibu lakukan nih, rencana ke depan apa nih supaya untuk istilahnya mengcover tadi Bu, yang sudah ibu kan sudah melakukan identifikasi nih, oh si Pak SC kekurangannya A, kekurangannya B, kekurangan C gitu ya. Kira-kira rencana ibu untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang memang untuk menutupi kekurangan si Paris ini nih, apa nih Bu rencana ibu ke depan untuk bisa melakukan pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi Paris saat ini gitu. Ya, Apa nih baik, coba? baik Pak. Rencana saya ingin tetap meluangkan waktu belajar tambahan untuk Paris, hanya mungkin metodenya yang saya rubah. Mungkin Paris tidak bisa menggunakan metode visual. Ya, mungkin saya bisa menggunakan metode yang lain, misalnya audio visual. Seperti itu. Atau misalnya setelah saya melakukan identifikasi, kalau memang Paris itu sepertinya Pak, dia termasuk tipe anak yang pembelajarannya itu kinestetik sepertinya. Oh, jadi aktif ya, dia Ya, nggak bisa diem gitu kinestetik. ya. Ya, mungkin saya akan memberikan dia pembelajaran dengan menggunakan media, menggunakan kartu baca, Pak. Oke, boleh, boleh. Nah, saya ingin mencoba menggunakan media itu, mudah-mudahan dengan menggunakan media tersebut bisa berhasil gitu, Pak. Oke, jadi ibu sudah mau membuat rencana dengan hasil pengkajian tadi ya ibu, dengan identifikasi mau bikin media pembelajaran ya untuk membantu Pak Aris, dan terus ibu juga sudah melakukan diagnostik ya bahwa oh ternyata si Paris ini kinestetik, berarti pembelajaran juga harus berbeda. Nah, setelah ibu bikin rencana tadi, ada lagi nggak yang kira-kira masih bisa ditambahkan Bu? Jika memang yang tadi ibu rencanakan masih kurang, ada lagi nggak kira-kira apa nih? Ya, mungkin bisa juga dengan menggunakan audio atau video. Jadi saya mungkin akan melihat mood Paris, Pak. Itu. Kalau memang misalnya dia tidak bisa dengan metode yang kartu, saya akan coba metode yang lainnya, menggunakan itu video, kan ada video cara cepat membaca tulisan atau kata. Nah, kalau memang misalnya itu berhasil, berarti saya bisa menggunakan itu. Jadi saya akan modifikasi ya. Walaupun saya sudah mendapatkan identifikasi bahwa Faris itu tipe belajarnya kinestetik, yang saya khawatirkan dia nanti bosan. Makanya pasti akan saya variasikan seperti itu, Pak. Iya. Ya benar Bu ya. Jadi menurut Ibu ketika sudah dibikin beberapa alternatif barangkali ya Bu, jadi supaya ketika ini udah mulai jenuh nih sana, ganti lagi dengan video. Oh video udah jenuh, nanti dengan audio bisa Bu. Jadi memang karena anak SD itu masih belum kelihatan barangkali ya, jadi semua kita coba itu bolehlah, nanti bisa lebih baik nanti Bu. Nah, ketika Ibu sudah membuat rencana ini kan dilaksanakan nanti, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu lah, istilahnya menguatkan Ibu, membantu Ibu dalam pembelajaran itu, baik pihak sekolah maupun mungkin orang tua atau siapa gitu, yang memang supaya rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik lah, istilahnya dengan sesuai apa yang Ibu harapkan ke depannya. Kira-kira siapa Bu?
Saya atau ada nggak gitu? berencana akan bekerja sama dengan meminta informasi. Kebetulan guru Mm-mm, kelas 3 itu rumahnya dekat dengan Paris. Mungkin mm-mm. saya nanti bisa banyak bertanya terkait dengan kondisi Faris di rumah. Oke, Kemudian ada juga sih rencana saya, Faris itu punya sahabat dekat namanya ya, Haikal. oke. Namanya Haikal. Mm-mm, Jadi pada saat istirahat, pada saat sebelum masuk sekolah, pada saat pulang sekolah, dia selalu bersama dengan Haikal. Mungkin saya akan mencoba memanggil Haikal untuk bisa mm-mm. membantu, memotivasi, mendampingi Faris pada saat belajar membaca. Mudah-mudahan dengan adanya rekan sejawat dan ada teman, dia Ah, mau untuk belajar membaca bersama saya. oke, jadi ibu berharap dengan tadi ada bantuan dari temannya ya, jadi seperti tutor sebaya mungkin ya barangkali Nah, supaya anak bisa lebih nyaman lah gitu ya. Kalau kadang-kadang kan sama gurunya jenuh, kadang-kadang bosen, kadang-kadang ada takut gitu. Mudah-mudahan dengan adanya teman sebaya yang membantu, dia lebih aktif lagi, lebih tidak beban lah ketika belajar. Apalagi kan dia lumayan tertinggal Bu ya tadi. Jadi kasihan juga kalau memang kita harus porsir setiap hari dengan berbeda jam pelajaran. Tapi dengan itu bisa dilaksanakan lah. Terus tadi juga memberikan reward Bu ya, supaya memang dia lebih semangat lagi. Boleh nanti itu bisa dicoba lah tahapan-tahapan itu. Nah, dari apa yang kita obrolkan tadi dari awal sampai akhir, kan permasalahannya kan bahwa si Paris ini yang siswa pindahan, Ibu ya, mengalami kesulitan belajar, belum bisa baca karena beberapa faktor tadi, korban dari pandemi yang mungkin karena waktu belajarnya lebih sedikit, tidak bertatap muka, akhirnya susah untuk istilahnya diasahnya Bu ya, karena memang waktu kita bisa tidak tetap muka. Terus orang tua juga mungkin tidak bisa membantu di rumah, tadi ibunya sedang hamil, ayahnya sibuk kerja, akhirnya pembelajaran juga mungkin seadanya lewat Zoom. Sedangkan kan kelas bawah memang sebenarnya masih ngindung Bu ya, jadi harus pembelajaran dilaksanakan tatap muka, memang benar-benar tahapan demi tahapan dilaksanakan. Nah, dari apa yang kita obrolkan ini, kesimpulan apa atau apa nih yang bisa Ibu tangkap dari apa yang kita obrolkan terkait dengan permasalahan Ibu gitu? yang dapat saya tangkap bahwa untuk menangani anak yang tidak mau belajar membaca, Mm-mm, butuh waktu, mm-mm, butuh eh, pendekatan kepada mm-mm, anak tersebut, baik itu pendekatannya melalui teman sejawatnya ya, ataukah pendekatannya melalui rekan saya sesama guru yang tinggalnya dekat dengan Faris, sehingga mm-mm, informasi yang saya dapatkan terkait kesehariannya Paris terutama dalam belajar bisa saya dapatkan. Hal ini bertujuan supaya saya mengetahui latar belakang Paris seperti apa dan mengetahui juga langkah apa yang harus saya lakukan agar anak tersebut mm-mm, bisa membaca dengan bimbingan saya, dengan didampingi oleh teman sejawatnya supaya dia merasa mm-mm, ada teman, tidak merasa eh, tidak merasa apa ya, tidak merasa mm-mm, bahwa cuma dia loh yang tidak bisa membaca, tetapi mungkin dengan didampingi oleh rekannya, diberikan mm-mm. motivasi, dia mau belajar dengan metode yang saya berikan. Oke, jadi Ibu udah ketangkep ya apa yang bakal Ibu rencanakan tadi, udah punya gambaran lah Bu ya. Jadi gimana nih perasaan Ibu ketika
permasalahan ibu, oh ternyata gini, gimana perasaan ibu, apa udah mulai plong gitu, apa yang akan dilakukan ke Paris, apa gimana Bun? Ya, saya merasa lebih plong, saya merasa lebih apalagi dengan saya di-coach oleh Bapak gitu. Saya menjadi yakinlah dengan berbagai cara yang saya rencanakan, insya Allah akan menghasilkan sesuatu hal yang nantinya akan membuat saya dapat mencapai tujuan yang ingin saya dapatkan gitu. Terutama mungkin terhadap Paris ini. Jadi dia termotivasi belajar membaca, dia mau membaca dengan kontinu atas bimbingan saya, dan dia juga pada akhirnya bisa membaca sesuai dengan keinginan saya dan juga mungkin keinginan Paris. Tidak mungkin anak punya keinginan tidak mau membaca gitu, Pak. Oke. Nah, untuk ininya Bu, kira-kira nih untuk di ininya mau kapan Ibu mulai nanti? Biar kita ada follow up lagi dari sini gitu. Kayaknya seru nih untuk lihat perkembangan si Paris ini gitu ya. Walaupun memang tidak instan ya. Kira-kira mau kapan nih Bu? Biar Ya, kita mungkin ada saya follow up akan lagi. baik. Saya mungkin akan coba untuk 1 minggu ke depan. Insya Allah besok saya akan menyiapkan hal-hal apa saja yang saya perlukan agar apa yang saya rencanakan bisa saya laksanakan. Saya akan coba 1 minggu, dan dalam 1 minggu saya akan mungkin nanti akan menghubungi Bapak dan menyampaikan sejauh mana perkembangan yang terjadi dengan saya menggunakan metode, menggunakan media, dan langkah-langkah yang lainnya sehingga terjadi perubahan pada diri Paris mau belajar membaca bersama saya didampingi oleh rekannya. Oke, berarti rencana Ibu untuk ini untuk lebih pastinya minggu depan ya Bu. Ya. Oke, nanti kita bisa video call lagi Bu lah, nanti ya lihat perkembangan Paris. Oke Bu, waktu kita sudah melebihi batas ini Bu ya. Oh iya Bapak ya. Mohon maaf, juga ada kegiatan lain. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan atau Ibu curhatkan pada sore hari ini bisa membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, terutama untuk anak-anak yang memang harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu. Terima kasih sudah menghubungi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup ya panggilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Bapak tadi WA saya minta waktu. Sepertinya ada hal yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Apakah betul Bapak? Agak malu sebenarnya Bu ya, gitu mengganggu waktu Ibu, tapi gimana lagi ya, ini ada yang ingin saya obrolin Bu lah terkait kegiatan di kelas gitu. Iya, kira-kira apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Jadi gini Bu, kemarin itu ada teman ya, guru kelas 6 curhat ke saya Bu, terkait ada salah satu siswanya yang nakal Bu, kutipnya nakal, dia kayak apa sih, jawara lah gitu kesannya Bu di kelas itu gitu, yang dia curhatin ke saya. Kadang-kadang suka ada istilahnya mengintimidasi atau sedikit melakukan pemaksaan Bu ketika di kelas, misalkan apa ya kemarin teh misalkan minjem penghapus atau apa gitu, dia agak ngancem maksa gitu. Terus ada lagi kemarin cerita
waktu misalkan teman-temannya lagi bermain nih, karena dia memang agak sedikit rada itu ya orangnya gitu. Ketika diajak itu dia marah Bu, jadi maksa gitu. Bahkan sampai kemarin pas laporan itu ada yang bilang si anak-anak itu teman-temannya itu sempet takut Bu, malah nggak ada yang berani bilang ke guru bahkan ke orang tuanya gitu. Jadi agak ngancam Bu gitu si anak ini gitu, agak gimana ya, intinya ngejawara aja lah di kelas Bu gitu si anak ini Bu. Ini yang ingin saya ceritain ke ibu gitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi tujuan Bapak Mm-mm. menghubungi saya ingin menyampaikan hal itu bahwa eh, rekan Bapak guru kelas 6 di kelasnya ada seorang murid yang memang segala sesuatunya itu mungkin eh, sok jagoan lah gitu istilahnya ya Pak ya, sok jawara gitu, sehingga membuat orang lain atau teman-temannya itu merasa pasti tidak akan nyaman ya Pak di dalam kelas tersebut. Nah, baik dari hasil pembicaraan Bapak dengan guru kelas 6, kemudian istilahnya Bapak juga istilahnya menyampaikan kembali kepada saya. Nah, dari yang Bapak temukan di lapangan seperti itu. Nah, kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan bersama wali kelas 6 terkait dengan sikap dan perilaku muridnya tersebut di dalam kelas? Saya ini Bu ya pikir-pikir kemarin ini kan sudah ranahnya harus memanggilan orang tua Bu ya. Terus juga soalnya nggak melibatkan beberapa siswa juga gitu. Kalau lihat di kasus-kasus kemarin laporan dari guru kelas 6, kayaknya mungkin saya mau ini sama guru kelas 6 coba berdiskusi, nanti kita panggil dulu orang tuanya, kita cek dulu gitu. Kenapa siswa tersebut bisa istilahnya kok seperti itu gitu ya Bu di kelas, takutnya memang dia juga korban kekerasan Bu ya, takutnya gitu di rumahnya, atau memang ada faktor lain yang bisa membuat si anak itu bisa melakukan hal seperti itu. Barangkali mungkin bisa apa ya, kurang kasih sayang atau apalah Bu. Coba nanti saya mau panggil orang tuanya lah dengan guru kelas 6 gitu, ngobrol gitu bahwa si anak tersebut kelakuannya di sekolah seperti itu gitu, biar dalam tanda kutip kita juga ketika melakukan hukuman bukan berdasarkan uh, searah gitu Bu ya, tapi ada dialog dulu, diskusi dengan orang tua bahwa anaknya seperti ini barangkali di sekolah itu kelakuannya Bu. Paling rencana awal seperti itu Bu, nanti yang mau saya lakukan Bu. Baik Pak, itu adalah langkah yang menurut saya sangat bagus. Walau bagaimanapun orang tua itu harus tahu kondisi anaknya di sekolah, apalagi dia banyak mengganggu teman yang lain sehingga merasa terganggu saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kita juga istilahnya tidak boleh membiarkan anak itu bertingkah laku semau dia gitu. Misalnya dengan meminjam alat tulis kemudian jika tidak diberikan marah atau mengancam. Apalagi sampai teman-temannya tidak ada yang berani melaporkan kepada guru. Nah, itu benar-benar harus kita telaah, kita kaji. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Jangan sampai ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas akibat teman-temannya tidak berani melaporkan, nanti kan tetap yang dipersalahkan itu adalah guru pada saat mengajar di kelas. Nah, dari identifikasi yang Bapak lakukan, kira-kira kegiatan apa atau rencana apa yang akan Bapak lakukan terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas 6 ini? Kalau lihat dari gejala-gejala yang kemarin ya yang sudah terjadi di kelas, ini kan
kelihatannya ada ketidaknyamanan barangkali Bu ya dari teman-temannya juga gitu. Ketika dia ada di kelas gitu ya Bu. Bahkan yang lucunya kalau nggak salah, nah ini kan kejadian udah cukup lama Bu ya. Cuman memang baru terkuaknya sekarang-sekarang. Pas beberapa hari yang lalu tuh cerita tuh guru kelas 6 kemarin. Ketika dia tidak hadir Bu, lucunya kayak yang seneng gitu teman sekelasnya, kayak mungkin nggak ada lagi si pengganggu gitu kan, ironis Bu ya gitu. Kita lihat temannya senang lihat temannya nggak masuk gitu. Nah dari situ apa ya namanya, dari tadi pas ngobrol kemarin, apa kita Panggil orang tuanya? melakukan pembelajaran? Ya pasti Bu Sudah. memanggil, cuman kalau manggil doang kan takutnya kita ya, ketika oke lah dengan orang tuanya kita sudah ngobrol, nanti takutnya kita sudah beres lah dengan orang tua gitu. Nah paling nanti itu kan baru lebih ke penanganan kasus yang terjadi bullying ataupun mungkin ancaman ya terhadap teman. Tapi untuk efek selanjutnya kan dari pembelajaran masih barangkali si anak masih belum nyaman, terutama teman-temannya gitu. Nah, ini yang masih saya pikirkan nih, kegiatan pembelajarannya yang apa gitu ya, supaya si anak tetap belajar, anak-anak juga nyaman gitu Bu, ketika belajar gitu. Saya ini masih mencari-cari nih Bu, solusi terbaik di kegiatan pembelajaran tentunya. Kalau untuk masalah penanganannya mungkin bisa nanti lah kita ngobrol dengan orang tua, nanti didampingi komite barangkali Bu, supaya clear gitu ketika memang kasus kemarin ketika dia ngancem ke temennya gitu. Ini yang masih bingung saya, kegiatan pembelajarannya nih supaya bisa berjalan lancar lah gitu Bu. Saya nih belum kepikiran nih, sama saya masih bingung nih saya gitu kira-kira. Terus Pak, kalau di kelas, misalnya Bapak dan Ibu guru ke kelas memberikan tugas, apakah dia mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan atau dia tidak mengerjakan tugas, melainkan ya seperti tadi melihat jawaban temannya, kalau temannya tidak memberitahu, kemudian dia mengancam atau marah, atau seperti tadi Bapak sempat sampaikan bahwa terkadang dia melakukan sentuhan fisik kepada temannya. Nah, bagaimana hasil dari pembicaraan Bapak dengan kelas 6 terkait dengan apa yang barusan saya sampaikan? Kemarin teh pas kegiatan pembelajaran, kalau cerita dari guru kelas 6 memang ada Bu, terutama ketika guru tidak ada Bu. Misalkan kita kan ngasih tugas nih pagi, misalkan guru kan ke kantor dulu ketika ada kerjaan lain gitu. Nah di saat-saat setelah waktu tidak terkontrol, itu tadi terjadi, memang ada, misalkan bisa saja, saya juga kan kurang tahu spesifiknya nih, tapi bisa saja mungkin dia ketika lihat jawaban temannya, dia memaksa pengen tahu, atau misalnya tadi aku pinjem apa, dia maksa ketika temannya tidak mau gitu. Ibarat itu mungkin dia melakukan tadi Bu gitu. Ini saya bingung apa nih, apa harus saya pisahkan gitu ya Bu gitu belajarnya, biar anak-anak juga tidak terganggu gitu. Cuman memisahkannya seperti apa nih, masih saya ini nih, apa memang dipisahkan tempat belajarnya, apa memang harus dipisahkan waktu belajarnya atau apanya gini ya, biar emang dia tidak mengganggu gitu Bu, karena kita juga tidak bisa ya kontrol semuanya dalam waktu bersamaan gitu. Kalau misalkan kegiatan ini dilakukan berbarengan gitu, saya juga masih bingung nih Bu untuk kegiatan ini Bu. Ya, baik. Jadi rencana Bapak itu ke depannya ingin memisahkan anak tersebut pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira seperti apa Bapak melaksanakan rencana tersebut terhadap anak tersebut? Apakah pada saat melaksanakan rencana tersebut terlebih dahulu berkomunikasi dulu dengan
wali kelas 6 atau dengan kepala sekolah atau dengan yang lainnya, mungkin ada rencana seperti apa kira-kira ke depannya? Sebetulnya dengan ketentuan sekolah ya Bu, saya baru Iya, berpikir nih. Coba deh nanti saya mau ngobrol dulu dengan kepala sekolah ya. Baru nanti dengan, terutama dengan guru kelas 6 dulu terkait wacana saya nanti kalau bagaimana kalau si anak itu dipisah. Nanti kan guru kelas 6 yang lebih spesifik Bu ya, yang tahu mekanisme pembelajaran seperti apa. Cuman kan kita, wacana saya tadi dipisah supaya memang tidak mengganggu barangkali untuk kegiatan pembelajaran di kelas, supaya dia juga nyaman gitu, terus si anak-anak yang lain juga nyaman gitu. Walaupun memang kegiatan ini rencananya, kalau rencana saya itu cuma untuk beberapa hari saja, buat dia tidak nyaman lah istilahnya ketika dipisah belajar dengan temannya gitu. Akhirnya dia sadar bahwa yang dia lakukan salah. Cuman memang kegiatan ini saya ngobrol dulu barangkali Bu ya dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, takutnya kan menyalahi aturan atau istilahnya melanggar. asasi manusia nanti. Iya benar Bu, Kalau takutnya sekarang kita apa harus gitu. Tapi hati-hati ya Pak ya, dalam dalam ya, betul dalam mengambil sikap gitu. Terus cuman di gini sisi lain Pak. juga bingung Nah, itu Bu, kalau kita pembelajaran seperti biasa gitu bakal gitu terus gitu Bu. Makanya coba nanti kita pisah aja barangkali ya, mungkin iya, dia jerak gitu ya Bu. betul Tapi betul. mungkin nanti saya ngobrol dulu dengan guru kelas 6, baru ke ibu kepala sekolah lah gitu. Kita arahannya seperti apa jika kita punya rencana seperti itu. Paling gitu Bu. Baik, terkait dengan rencana yang akan Bapak laksanakan, kira-kira apakah ada yang membantu Bapak, misalnya nanti melaksanakan rencana tersebut supaya sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Rencana ke depan seperti apa gitu. Kira-kira kalau meminta bantuan orang lain, siapa yang kira-kira bisa Bapak percaya untuk membantu menangani permasalahan ini atau mengingatkan apa yang harus saya lakukan seperti itu. Rekan kerja sih Bu ya. Yang pertama pasti rekan kerja, karena kan ketika kita tadi dipisah, pasti yang satu, yang guru kelas 6-nya yang fokus nanti ke yang satu orang itu, yang sisanya mungkin ketika kita ngasih tugas kan yang lain mah normal lah istilahnya ya, nggak terlalu ini. Paling nanti kita bisa minta bantuan ke guru agama Bu, ketika misalkan memang beliau sedang tidak bentrok ya di kelas, misalkan jam pertama nih dia nggak ada jadwal di kelas berapa gitu, mungkin dia bisa membantu di kelas 6 yang klasikalnya Bu ya, istilahnya klasikalnya. Terus yang guru kelasnya mungkin nanti bisa mengajar di khusus yang si anak yang bermasalah tadi, mungkin bisa di perpus, nanti bisa di musola barangkali, yang penting tempatnya agak berbeda aja gitu ya. Paling itu Bu, teman rekan kerja yang lain yang memang tidak ada apa ya jadwal bentrok. Kalau mungkin dari segi ini kayaknya kemarin juga guru-guru yang lain juga sudah tahu sih Bu ya permasalahan ini, cuman memang kita belum spesifik membagi tugas lah gitu. Si Baik, anak ini karena selain guru agama, selain guru kelas 6, selain kepala sekolah, apakah ada lagi yang akan Bapak libatkan dalam menangani siswa tersebut? tentunya paling nanti orang tua Bu ya, pasti seorang tua coba kita komunikasikan untuk beberapa hari ini bahwa si anak yang bersangkutan kita pisah, karena takutnya Bu ya ujung-ujung kita pisahkan nanti dia laporannya beda gitu sama orang tuanya nanti. Saya dipisahin sama Pak Firman nih belajarnya, kan nanti tanggapannya beda ya. Pasti kita sampaikan dulu ke orang tua, ibu, bapak, bahwa anak ibu agar pembelajarannya berjalan lancar, tidak mengganggu temannya, untuk sementara waktu kita pisahkan terlebih dahulu. Paling nanti kita izin seperti itu konfirmasinya. Termasuk komite juga pasti Bu kita kasih tahu, agar apa? Nanti biar orang tua yang lain juga tahu ketika konfirmasi gitu kan dengan komite nanti. Agar nanti
tidak ada miss barangkali Bu ya, tidak ada miss antara pihak sekolah, komite dan orang tua. Ya, Paling benar seperti itu Bu sekali. yang Biasanya sangat baik Pak, Bapak punya rencana melibatkan komite, karena pasti secara langsung ataupun tidak langsung orang tua itu pasti sudah mendengar permasalahan yang sering terjadi di kelas 6 tersebut. Biasanya kalau kejelekan itu cepet banget Pak menyebarnya gitu. Itu pengalaman saya gitu. Makanya sudah sangat baik rencana Bapak ke depan dengan melibatkan berbagai komponen, ya, baik itu komite, orang tua, kepala sekolah, guru kelas 6 sendiri, guru agama. Ya, karena apa? Karena memang harapan kita dalam belajar tersebut, ya, anak tuh benar-benar terjadi perubahan tingkah laku dari yang asalnya mungkin ya semena-mena terhadap teman, mudah-mudahan dengan sering diingatkan oleh guru agama, kemudian diberikan istilahnya siraman rohani lah. Kemudian rencana Bapak tadi ingin memisahkan anak di kelas yang berbeda, contohnya misalnya di perpustakaan, ya insya Allah atau mudah-mudahan ya harapan Bapak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri anak tersebut bisa tercapai. Baik Bapak, kira-kira nih dari obrolan kita dari awal sampai akhir, apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita? dari awal ya Bu, kan saya Iya, curhat bahwa ada salah satu siswa yang bermasalah Bu ya, iya, seperti salah sopan santun dan moralnya mungkin barangkali Bu ya, yang harus kita bina lagi. Terus udah buat tadi saya udah mau bikin rencana tadi, mencoba memanggil orang tuanya, terus nanti koordinasi dengan komite juga, terutama dengan kepala sekolah untuk mendiskusikan rencana kegiatan pembelajaran yang saya pisah nanti dengan guru kelas 6 agar pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Barangkali seperti itu Bu. ya. Baik Bapak, kira-kira bentuk tanggung jawab guru kelas 6 terhadap siswa tersebut kira-kira seperti apa bentuk tanggung jawabnya? Untuk tanggung jawabnya ya tadi dengan kita buat kegiatan tadi Bu ya, barangkali walaupun memang baru rencana Bu ya, tapi Iya, kalau misalkan kita sudah laksanakan tadi dari rencana awal sampai akhir nanti, mudah-mudahan ketika dilaksanakan ya bisa berjalan lancar gitu. Siswa bisa istilahnya apa ya, belajar dengan nyaman juga, teman-temannya juga sudah alhamdulillah barangkali Bu ya. Cuman memang kita juga tidak bisa menghilangkan atau mengurangi hak asasi si yang bersangkutan juga ya. Mungkin bentuk tanggung jawabnya kita tetap melaksanakan pembelajaran ke semua siswa gitu ya, tanpa istilahnya membeda-bedakan. Cuma memang ini karena kondisinya memang lain gitu ya Bu, kita mencoba alternatif yang terbaik barangkali menurut kami gitu. Jadi seperti itu Bu. ya, baik, kira-kira rencana yang Bapak gagas tadi kapan akan dilaksanakannya? Pengennya sih secepatnya Bu, coba besok deh saya udah beres pembelajaran kelas, nanti siang waktu istirahat yang ngobrol dulu dengan guru kelas 6, nanti coba saya ini ketika kita sudah menyamakan rencana tadi, baru nanti kita menghubungi ibu kepala sekolah gitu dengan target-target tadi diizinkan dan memang bisa diterapkan di sekolah. Nah, secepatnya Bu, mudah-mudahan minggu depan sebelum ulangan barangkali ya kita bisa mencoba dulu gitu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terpisah dulu antara yang bersangkutan dengan teman-temannya gitu. Ya, baik Bapak, saya akan menunggu informasi dari Bapak terkait rencana yang akan dilaksanakan secepatnya itu. Dan saya tunggu dalam 1 minggu kira-kira dari rencana yang sudah dilaksanakan itu apakah sudah berhasil atau tidak. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa
kembali berdiskusi ya, dan saya menunggu laporan dari Bapak terkait dengan keberhasilan dari rencana yang saat ini sedang Bapak gagas dan akan Bapak laksanakan. Saya tunggu dalam 1 minggu ke depan. Oke, siap Bu. Ditunggu ya Bu nanti follow up-nya dari rencana saya dengan guru kelas 6. Mudah-mudahan bisa realisasi ya Bu gitu. Nanti pasti saya hubungi Ibu lagi lah lewat WA atau video call. Bu, saya mau ini lagi nih dengan rencana kemarin gitu. Udah ada progres ini. Nanti kan kita bisa ngobrol lagi ya. Mungkin ada kegiatan lain lagi nanti bisa kita buat barangkali ketika memang kegiatan ini dianggap kurang, masih ada kekurangan lah gitu. Yang pasti ada kekurangan, tapi kita kan belum mencoba ya. Nanti deh, pokoknya nanti hasil progres dari 1 minggu ke depan saya pasti akan menghubungi Ibu. Baik, saya tunggu dalam 1 minggu. Semoga progres yang Bapak buat bisa berjalan sesuai dengan harapan, karena pada dasarnya seperti kita ketahui bahwa belajar itu bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja ya Pak ya. Yang paling utama itu adalah perubahan tingkah laku pada diri siswa-siswi kita. Mudah-mudahan niat baik Bapak membantu wali kelas 6 dalam menangani siswa yang sikapnya kurang baik, kita bisa merubah siswa tersebut ke arah yang lebih baik. Terima kasih karena waktu kita terbatas. Ya, Ibu. Maaf kalau memang misalnya saya kurang maksimal dalam memberikan masukan, memberikan saran kepada Bapak. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri Ibu, dengan saya yang mengucapkan terima kasih Bu. Aduh Ibu udah mengganggu waktu Ibu curhat Ibu. Tapi Sama-sama. gimana ya kalau belum curhat kayaknya kurang abdol gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah gitu udah tergambar nih. Oh seperti ini. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin amin amin. Ya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.